Pro 1, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Lintas Manado Pagi FM 94,5 dan 88,2 MHz di Forum Kawanua. Kali ini kita akan segera untuk terhubung bersama rekan-rekan kami yang sudah ada di Cafe Country Presiden 45 Manado, dan kita akan langsung mendengarkan Forum Kawanua di kesempatan pagi hari ini bersama Bobby Sambeka yang akan mengawali perjumpaan kita. Pendengar, selamat pagi Bobby. Selamat pagi Priscilla di studio. Baik, silakan. Baik pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Pasar 45 Manado, khususnya di kawasan atau di Presiden, di mana sesaat lagi kita akan melaksanakan dialog interaktif Forum Kawanua dalam rangka membahas terkait perkembangan atletik di Sulawesi Utara atau strategi pengembangan atletik di Sulawesi Utara. Di mana saya saat ini saya berada di Country Cafe. Country Cafe ini sangat nyentrik atau sangat menarik. Tempat ini bagi para pendengar atau pemirsa RRI yang ingin datang ke tempat ini, kami persilakan. Dan dalam dialog pada pagi hari ini, narasumber yaitu Bapak Jimmy Mokolensang yang juga Ketua Pemprov Pasi Sulawesi Utara, Kombes Pol Josephine Marlin Tawas, mantan atletik Sulawesi Utara, dan Bapak Hendrik Mandagi yang juga pelatih atletik Sulawesi Utara. Dan selanjutnya kami serahkan kepada presenter Steve Kolibu dan Melki Mejun. Terima kasih Bobby dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Benar sekali, saat ini kami berada di Country Style atau CS yang berada di Presiden 45 ya, atau sekarang tuh lebih dikenal dengan nama New Bendar 45 VK. Dan bersama saya Steve Koliu dan juga pastinya ada saya Velki yang akan memandu untuk acara ini, Forum Kawanua Pagi dengan tema strategi pengembangan atletik Sulawesi Utara. Dan kami mau menyapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Ketua Pemprov Pasi Sulut, Bapak Jimmy Mokolensang. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Jimmy. salam olahraga. Kemudian juga ada Kombes Pol Josephine Marlin Tawas. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat dan salam olahraga. Jaya. Dan beliau adalah salah satu legenda atletik dari Sulawesi Utara ya. Luar biasa, terima kasih untuk waktunya. Dan juga ada beliau juga legend pada masanya, tapi sekarang juga tetap di dunia atletik, dunia olahraga atletik, tapi sebagai seorang pelatih. Ada Coach Hendrik Mandagi. Selamat pagi Coach. Selamat pagi, salam olahraga. Dan jangan lupa Eki, kita juga selain bisa didengarkan di Pro 1 RRI Manado, bisa ditonton di mana juga Ki? Kita bisa menyaksikan langsung lewat live YouTube RRI Manado. Jadi Anda mungkin yang sementara mendengarkan ingin melihat bagaimana pagi hari ini kami berada di satu kafe yang luar biasa ya. Selain bisa menikmati kopi seperti kita pagi hari ini, mungkin ya, untuk Anda yang lagi mencari tempat bisa bergabung bersama kami di Country Style Cafe. Baik, dan sebelum kita masuk ke perbincangan kita untuk pagi hari ini, Eki, kita akan mendengarkan dulu ini tanggapan masyarakat mengenai perkembangan olahraga atletik di Sulawesi Utara. Kita langsung dengarkan bersama-sama. Nama saya Elkander, saya tinggal di Malalaya. Ya, pengembangan olahraga atletik di Sulawesi Utara saya lihat agak stuck ya. Jadi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Nah, setelah pandemi, saya lihat beberapa kali saya lewat di daerah-daerah tempat latihan cabang olahraga atletik ini terlihat kosong. Padahal sudah lewat masa pandemi ya. Tapi masih belum ada aktivitas yang berarti latihan-latihan masih kurang. Jadi mohon ada permintaan, karena saya ini penggemar atletik, saya pengen Sulawesi Utara lebih maju lagi dalam pengembangannya. Jadi kalau bisa setelah adanya pandemi ini bisa
ditingkatkan lagi ya aktivitas dan latihan dari cabang olahraga atletik ini agar supaya mampu meraih prestasi, apalagi sudah akan memasuki evaluasi untuk prapon di PON di Aceh dan Medan. Jadi kita berharap adanya prestasi dari cabang olahraga atletik di Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, saya Ewin, warga Tuminting. Saya sebagai warga berharap pemerintah lebih memperhatikan cabang olahraga atletik ini agar lebih banyak lagi atlet-atlet yang lahir dari cabang olahraga ini yang bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Karena seperti kita ketahui, Sulawesi Utara sejauh ini masih terkenal dengan atlet-atlet bulu tangkisnya, bola basket atau tinju. Untuk itu kedepannya perlu adanya wadah yang melakukan pembinaan kepada para atlet agar atlet-atlet ini bisa menyalurkan bakat mereka dengan baik di olahraga ini. Selain itu, kami berharap adanya pengembangan fasilitas olahraga, khususnya cabang olahraga atletik, agar fasilitas ini bisa digunakan dengan baik sehingga atlet-atlet kita bakat mereka bisa tersalurkan dengan baik pula. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian. Dan tanggapan saya dengan strategi pengembangan cabur atletik, memang sekarang ini kalau menurut saya sudah bisa dilaksanakan mungkin latihan-latihan, karena yang kita tahu bersama kan sekarang ini pandemi COVID-19 kan perlahan-lahan puji Tuhan sudah mulai menurun. Jadi untuk pelaksanaan latihan supaya para atlet juga semakin siap apabila menghadapi SEA Games ataupun kegiatan-kegiatan atletik cabang internasional lainnya, mungkin sudah mulai bisa dilaksanakan latihan-latihan. Karena yang kita tahu bersama bahwa dengan adanya latihan otomatis para atlet bisa lebih siap lagi untuk bertarung, dan mungkin bisa dilaksanakan rutin lah, mungkin setiap 1 minggu berapa kali pertemuan untuk melaksanakan latihan, karena kita tahu bersama bahwa cabang olahraga atletik merupakan salah satu kebanggaan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian, terima kasih. Baik, itu dia pendengar dan juga narasumber yang ada di Country Style Cafe. Beberapa pendapat dari masyarakat yang sudah dihimpun oleh teman-teman dari RRI Manado. Itu tadi kalau kita mendengarkan ada yang bilang masih stuck atau mungkin belum ada perkembangan. Ada yang juga mengatakan mungkin fasilitasnya mungkin sudah ada kalau di daerah Kabupaten Minahasa ya. Itu luar biasa untuk fasilitas atletik, tapi ada beberapa juga masyarakat yang bilang kalau masih sepi, artinya mungkin masyarakat belum menggunakannya. Saya juga jarang jalan-jalan ke Minahasa ya. Mudah-mudahan dipergunakan karena itu sudah dibuat dengan luar biasa, standarnya kalau tidak salah yang di Minahasa internasional ya. Tapi kita akan tanya-tanya langsung ke Pak Jemi sebagai Ketua Pengprov Pasi Sulut. Sebenarnya bagaimana Pak untuk kondisi cabang olahraga atletik di Sulawesi Utara saat ini Pak? Terima kasih. Pendengar RRI yang setia. Untuk atletik sendiri saat ini kita mau coba bangkit. Sejak November kami dilantik oleh KONI melalui PB Pusat. Kami sudah mulai action. Malahan belum ada program kerja, kami langsung bikin turnamen. Luar biasa. Dan dari November kemarin sudah 3 kali diadakan turnamen untuk mencari bibit-bibit, dan itu faktanya sangat luar biasa. Dan saat ini juga kalau masyarakat ini, saya mau ada atlet dari Sulawesi Utara lagi SEA Games sekarang, Valentin Lonteng, dia kemarin juara Singapore Open, dan dia akan mempersiapkan diri ke kejuaraan dunia di Kolombia. Harusnya saya bersama-sama karena ada acara pasca, jadi mungkin kejuaraan dunia saya akan mendampingi. Jadi untuk SEA Games ditunda dulu Pak Jemi ya, nanti di Kolombia baru mendampingi Valentina. Akan memberi semangat ke atlet kita. Berarti sebenarnya mungkin sudah ada 1 atlet yang berprestasi internasional ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat banyak lagi atlet-atlet kita untuk bisa berprestasi tingkat internasional. Dan mungkin kita ke Ibu Marlin dulu nih, Bu. Ini sudah ada penerus rupa-rupanya ini, Valentin, yang akan meneruskan tongkat estafet dari Ibu Marlin. Tapi perbedaan dulu Bu, waktu Ibu masih aktif sebagai seorang atlet dengan sekarang, untuk kondisinya olahraga atletik itu seperti apa Bu? Terima kasih. Salam olahraga untuk para pendengar di rumah. Hari ini tentu kami bersyukur ya, diundang untuk sharing tentang bagaimana perkembangan dunia atletik. Selaku mantan atlet,
Saya berterima kasih kepada Ketua Pengurus Daerah PASI, organisasi PASI Sulut sudah terbentuk, seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, belum ada program tapi sudah ada turnamen. Puji Tuhan, ini adalah satu motivasi buat atlet, dengan pengorbanan dari para pengurus yang dikomandoi oleh Bapak Bung Jem ya. Kalau ini kan teman sekolah, teman kuliah sampai bisa berkiprah di dunia olahraga, tentu saya berterima kasih. Kalau membandingkan yang zaman saya dengan Coach Hendrik saat itu, tentu satu titik, motivasi. Ya, dulu kami bermotivasi untuk menjadi seorang atlet karena melihat, ya, selain talenta, tapi mungkin karena melihat situasi, motivasi kami yang dulu kami jauh dari Jakarta, kami ingin berkiprah ke Jakarta, kami menunjukkan, karena kami tidak punya kemampuan apa-apa dari finansial, tentu kami lakukan dengan cara mencari prestasi, sehingga ya kalau mau dikatakan dulu dan sekarang yang sangat berbeda. Makanya saya sampaikan kepada Ketua, berikan motivasi, tentu dengan berbagai cara ya. Kalau kami dulu mungkin secara pribadi, karena ingin melihat Jakarta, ingin menjadi seorang seperti teman-teman yang lain, apalagi senior saya ini kan dulu sudah terkenal lebih dulu, Bapak Hendrik Mandagi ini kan, siapa yang nggak kenal. Nah, kita ingin seperti itu, ada contoh. Nah, akhirnya motivasi itu membangkitkan kita. Padahal kalau fasilitas sekarang lebih memadai daripada yang dulu. Betul. Berbicara soal fasilitas, waduh, tinggal Kalau sayang kalau adik-adik kita ini tidak menggunakan. Kalau waktunya Ibu Marlin itu bagaimana? Waktu saya dulu menggunakan alam. Nah, apa maksud menggunakan alam? Kita nggak ada fasilitas seperti sekarang ada untuk penguatan otot, kita punya barbel, punya kita nggak dulu. Yang dulu pantai Panglima kan belum direklamasi ya. Betul. Jadi masih pantai. Itu proses penguatan tungkai, kaki, otot-otot kaki. Bila kita melatih untuk drive, untuk karena saya sprinter, kita latihan turun gunung di daerah Winangun. Tapi karena kendaraan juga masih kurang. Untuk penguatan tangan, nah kita ada alat yang sampai sekarang ini saya masih melihat di trek Sario. Kami mendorong apa? Bola bannya Stolwals, apa itu? Seperti itulah yang sekarang ini masih ada. Peralatan itu yang tersedia, itulah yang kami gunakan. Ya ini karena ada senior-senior yang memberi contoh. Jadi kami termotivasi lewat itu. Nah kalau sekarang tentunya ini harapan karena sudah ada Valentine ya. Nah Ibu Pak Ketua sudah membuahkan satu atlet untuk bisa. Kalau bisa ada lagi berikutnya. Karena di Sulawesi Utara ini, siapa yang nggak tahu sih, makanya kalau tadi bilang stuck, ya kan, betul. Stuck. Karena mereka melihat yang dulu. Banyak yang dikenal di Sulawesi Utara di tataran nasional, seperti Pak Hendrik sama saya sering. Kalau Pak Hendrik lebih banyak berprestasi karena saya hanya sebatas SEA Games, terakhir Asian Games aja. Tapi Pak Hendrik sampai mungkin lebih dari itu. Nah itulah bagian. Jadi adik-adik, kalau untuk saya sekarang ini berada di dunia kepolisian, justru saya sangat bangga. Kalau olahraga maju, kriminal turun. Betul, karena adik-adik muda kita yang sekarang ini, ya mohon maaf ya, dengan banyaknya situasi yang mendorong mereka harus melakukan hal-hal yang memancing situasi untuk menjadi sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat, mari sama-sama. Lebih baik olahraga. Ya, toh, yang didapatkan adalah sehat, ada teman, yang pasti ada prestasi. Betul sekali ya. Artinya ketika ada kegiatan yang positif ya, iya, tidak akan berarah ke hal-hal yang negatif atau mengganggu Kamtipmas begitu ya, Bu Marlin ya. Ini Ibu Kombes jadi memang luar biasa ya, dikaitkan dengan keamanan begitu Bu ya. Terima kasih Bu Marlin, dan mungkin lagi ke Coach Hendrik ini juga. Ya, kita juga ingin sekali mendengar ini pengalaman-pengalaman dari Coach Hendrik. Kemudian apa tantangan-tantangan yang Coach Hendrik sementara hadapi. Kemudian selama ini kan kita terhambat dengan situasi pandemi Pak ya. Betul ya. Jadi selama pandemi cara melatihnya bagaimana Pak? Apalagi pas zaman yang awal-awal 2020. Mungkin berbeda. Ya, terima kasih pendengar RRI yang saya hormati.
khususnya para pencinta atletik Sulawesi Utara. Salam olahraga. Jadi kalau kita mencermati apa yang disampaikan melalui oleh masyarakat tadi, memang itu fakta. Kita tidak bisa memungkiri itu. Dan memang kenapa itu terjadi? Karena pertama, kalau saya melihat dari aspek organisasi, ya karena itu sebagai wadah, ya itu penting. Nah sekarang kita sudah secara legal ada organisasi, sudah ada dengan komposisi yang sangat luar biasa, tentu dengan fungsi-fungsinya masing-masing. Nah dalam kaitan ini Pak Ketua dengan semangat yang luar biasa, ya, dengan target-target yang ingin dicapai dalam rangka untuk mengangkat kembali nama Sulawesi Utara, khususnya di bidang olahraga atletik, maka kami pengurus harus menerjemahkan itu, menerjemahkan itu dan harus diimplementasikan dalam bentuk program. Tidak bisa kita bekerja, kalau tadi ada pengalaman kenapa dulu bagus, karena dulu memang kalau saya istilahkan mungkin seperti kalau di militer mungkin istilahnya perang gerilya. Perang gerilya Pak ya. Ya kan kita dulu apa aja yang ada tidak dipergunakan ya. Berjalan dengan baik. Ada pengurusnya tapi tidak bisa berjalan dengan baik. Ada komisi ketua-ketua bidangnya tapi itu tidak berfungsi. Harusnya itu bekerja sebagai satu sistem kan. Iya betul Pak. Ibarat sebuah kendaraan walaupun dia cuma bagian kecil tapi dia tidak terlepas dari fungsi kendaraan itu secara keseluruhan. Itu penting sehingga bisa menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun tentu juga itu tidak sesederhana itu. Itu perlu ada proses yang luar biasa dan itu sementara dilakukan oleh pengurus. Ya sementara berlangsung Pak ya. Karena apa yang sedang dilakukan dan semangat yang disampaikan oleh ketua itu sesungguhnya bagian dari tanggung jawab untuk menjawab keinginan pemerintah Sulawesi Utara, secara khusus tentu masyarakat, karena masyarakat menginginkan atletik ini bisa bangkit kembali, ya, bangkit kembali dari sedikit ada yang disebut dengan restart diharapkan untuk bangkit ya. Iya, karena memang proses itu yang belum jalan. Nah, ini dengan semangat ini kita menakar perlahan-lahan, ya, walaupun memang ya kita harus sadari juga pembentukan pengurus yang baru ini itu terjadi pada saat masa-masa pandemi. Iya betul sekali Pak. Saat itu masih ketat. Ya, kita bermusyawarah saja sangat terbatas. Tidak bisa mengundang banyak orang. Nah, dari situ kita merumuskan, walaupun memang belum dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja, tapi kita sudah merumuskan program-program yang sifatnya memang masih katakanlah jangka pendek. Iya. Ya, karena ingin menjawab itu pertama tuh Kerindo. Kalau bisa atletik ini walaupun dalam waktu dekat sudah ada gaungnya kembali. Betul. Ya. Dan tapi, sudah terbukti juga ada Valentine sekarang kan? Iya. Ya. Tapi proses Valentine juga bukan datang tiba-tiba, dia berproses. Berproses. Nah, tadi dikaitkan dengan bagaimana latihan di masa pandemi sebenarnya ya kan kalau latihan atletik itu sifatnya individual. Iya, iya. Paling-paling 1-2 orang dengan pelatih. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan protokol kesehatan sebenarnya. Jadi kalau olahraga bergu kan ya lain. Jadi mereka kalau pelatih mungkin hanya melatih 1-2 orang, ya yang penting pakai masker, jarak di ruang terbuka sudah tidak masalah. Tinggal bagaimana apa yang diistilahkan juga oleh komandan kita ini Bu Merlin, motivasi. Memang ini penting. Ya, saya sedikit bicara tentang pengalaman pribadi. Kita dulu yang penting orang bisa lihat Jakarta itu luar biasa. Jadi motivasinya juga ya Pak. Ada motivasi lain-lain. Jadi bagaimana untuk meng-create ini potensi yang Tuhan anugerahkan ini, orang bisa berprestasi. Ya, tadi selain tentu untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentu itu kan prestise kita juga. Betul. Secara pribadi kan itu nama baik. Tapi dampaknya bagi masyarakat, bagi daerah. Kalau kita berprestasi, otomatis orang lain juga ikut terangkat ya. Iya. Prestisenya, ya, keluarga dan sebagainya. Nah ini penting. Nah jadi sekali lagi ini memang motivasi. Tapi kalau saya kembali lagi kalau dihubungkan dengan
pertanyaan pertama saya sangat tertarik. Memang kita tidak bisa bekerja hanya parsial, harus sistem. Di dunia modern sekarang ini mengelola olahraga itu tidak bisa lagi kita ya hanya satu. Kalau di sini kita ada misalnya bidang pembinaan aja kan, terus bidang data misalnya. Ya kalau dia membina atlet tidak ada data gimana? Betul. Apalagi kalau untuk atletik terukur ya semuanya ya untuk olahraga atletik. Jadi memang ini penting sekali. Tapi sekali lagi kami sedang menata itu sehingga fungsi-fungsi dan peran dari masing-masing komisi bidang-bidang ini bisa berjalan dengan baik. Itu secara umum yang harus kita lakukan. Nanti lebih lanjut tentu kita bagaimana kerjasama dengan pengurus kabupaten dan di bawahnya lagi kecamatan. Lebih turun ke bawah ya. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak Hendrik. Dan memang Eki ini memang luar biasa. Kalau tadi Bung Jemi terus juga Coach sudah mengatakan ini baru terbentuk, belum ada untuk programnya, tapi sudah langsung jalan. Itu semangatnya memang luar biasa Pak ya. Dan mudah-mudahan juga bisa diikuti juga sampai ke pengurus kabupaten kota ya yang di bawahnya, agar semangat ini tidak hanya untuk Pemprov provinsi saja, tapi juga dimulai dari bawah. Karena untuk menjaring atlet itu sebenarnya dari bawah juga ya. Nah ini terkait dengan menjaring atlet-atlet muda ini. Bung Jami bagaimana langkah ke depannya ini? Jadi untuk pengurus Pengcap kabupaten kota, sini sekarang sudah terbentuk, udah 80%. Ini minggu depan Bitung kita akan lantik, berikut Minahasa, udah 12 kabupaten kota. Jadi udah menurut saya tinggal 1-2 karena memang kekurangan atlet juga. Makanya tapi tetap kami motivasi, kami sering komunikasi dengan ketua Pengcapnya ini supaya untuk segera melakukan. Untuk seperti tadi ini, untuk mencapai menciptakan atlet juga kan sekarang banyak kegiatan antar kampung yang bikin betul taruhan-taruhan. Kenapa? Makanya saya suka datang ke Minahasa, ke Minawero, saya sudah datang. Bagaimana kalau kita di wadah masuk ikut lomba, jangan cuma dan ternyata sekarang untuk pendamping Valen ini sudah ada sekarang. Kemarin terakhir kami ini rata-rata waktu yang didapat kemarin ya cukup signifikan. Ada yang sudah prapon kemarin kan ada betul. Udah ada yang junior tapi udah yang tadinya Sulawesi Utara di prapon kan sempat tidak diunggulkan begitu, hanya sekedar untuk mengikuti saja kan. Ya. Tapi sekarang kami sudah mempersiapkan dengan matang. Nanti kita akan ada pelatda. Tapi sebelum itu ada kejuaraan kejurda dulu. Kejurda untuk mencari bibit itu yang akan kita kirim. Dari hasil itu kita akan pelatda di Tomohon di rumah saya. Baru pelatihannya di Tondano. Saya lagi lobby juga dengan SMA Lokon, itu kan bagus tempatnya. Jadi untuk persiapan untuk menciptakan bibit-bibit baru ini, saya sudah ini Ramo tinggal pengurus menerjemahkan tadi seperti Bung Henrik bilang. Pokoknya kita punya semangat untuk menargetkan kan kita PON 2024 minimal ada emas lah. Kalau dulu atletik paling tinggi 3 emas ya. Nggak tahu siapa tahu kita melampaui. Nggak muluk-muluk. 7 luar biasa ya waktu itu ya. Estafet dulu laki perempuan, laki kan 1 PON pernah. Iya. Oh ya, pokoknya kita mau 2028 ya. Kita akan Bung Hendrik 2 emas. Mudah-mudahan 800. Karena kalau mudah-mudahan 1.500 ya. Iya. Kayak Valen kan 100-200 dia. 400 tinggal mau cari. Jadi tinggal mau cari pendamping lain, dan ini kita lihat uji cobanya nanti akan Agustus kita kejuaraan junior dan senior akan digabung. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil supaya ke depan PON sudah ada kejayaan atletik, karena kita kembali lagi mengembalikan kejayaan. Kejayaan di tahun 80 harus dikembalikan Pak Ketua ya. Ya. Kalau bisa melampaui. Harus 7, 8 ya. Harus, karena jangan mundur, karena kalau sudah ke depan kita harus maju terus. Tahun 80 begitu kami turun dari Sulawesi Utara, pasti pelari lain memperhitungkan kami dan pasti akan mengecek lintasan berapa dia kan, karena ada prioritas lintasan untuk mereka yang masuk dalam limit yang sudah ditentukan. Ditanya, Bung Henrik lagi ada hadir nggak? Ada hadir. Bu Merlin ada nggak? Jadi mereka takut. Sudah langsung melihat, aduh ini yang diturunkan siapa ya? Itulah kami dulu. Jadi begitu kami turun,
ada gregetnya dan ada yang diwas-wasini oleh lawan. Ya itu mungkin yang dikatakan tadi stuck ya, yang diinginkan masyarakat. Nah, semoga ini karena saya diundang hari ini memohon kepada ketua dan para pengurus bangkitkan kembali. Potensi di Sulawesi Utara sangat banyak untuk menjadi seorang atlet, khususnya atletik ya, karena pelari tidak membutuhkan banyak biaya. Itu olahraga perorangan yang boleh kita rangkul dan kita bina. Lewat sekolah-sekolah sudah bisa kok, seperti tadi Pak. Kalau tidak salah dulu itu Bu, di sekolah juga ada kejuaraan-kejuaraan. Ada. Iya, betul. POPSI, Pekan Olahraga Seluruh Indonesia, diseleksi dari sekolah-sekolah. Nah, saya juga jadi atlet karena diberangkat dari sekolah-sekolah. Gitu. Jadi kalau bilang potensi Sulawesi Utara untuk atlet, khusus atletik, banyak pasti. Belum lagi di Air Mandi dia, Pak Hendrik. Tinggal memang mungkin koordinasi kerjasama yang lebih nyata antara dinas pendidikan dan olahraga. Iya, itu memang untuk pengurus. Perlu karena dukungan tidak, pemerintah. Karena siswa itu juga milik iya, ada waktu untuk belajar. Kalau dulu kan memang kami dapat dispensasi. Sekolah itu jalan, walaupun yang melaksanakan bukan pengurus. Iya, bukan dari pastinya justru ya. Popsi. Sekarang sepertinya sangat terbatas. Untuk itu mau minta pemerintah yang mendengar ini supaya bisa menggiatkan lagi kejuaraan-kejuaraan antar sekolah. Karena kami juga kemarin sudah bikin pelatihan untuk guru-guru untuk melatih para atlet. Dan kami bawa pelatih internasional yang kemarin yang datang untuk melatih. Jadi sudah ada sebenarnya sarana itu pelatih untuk itu saya mengimbau pemerintah Sulawesi Utara, khususnya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, Pak Wali kalau bisa dengar, supaya digiatkan kembali lagi itu kejuaraan daerah. Popsi. Iya, kalau saya rasa sih Gubernur kita, apalagi Wakil Gubernur kita pasti akan sangat support untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Sulawesi Utara pastinya. Ya, tadi Bu Kombes sempat menyinggung sedikit tentang kalau atletik ini kan kita olahraganya minim biaya sebenarnya ya, tidak seperti olahraga-olahraga yang lain. Kalau untuk masalah ini Pak, fasilitas yang dipakai untuk latihan di kalau fasilitas sebenarnya sudah ada. Nah, saya kemarin waktu 2 minggu lalu saya sudah bilang ke Gubernur, dia bilang ini yang Kodi sudah di malahan membongkar sama bikin lapangan lintasan. Dia sudah oke. Tinggal proses aja sekarang kan lagi bertahap. Gedung, lapangan tenis itu akan dibikin. Saya bilang ke Pak ini, Pak, kalau untuk nggak ada lapangan di Manado, di Minahasa ada. Kalau di Minahasa itu ikon di Manado kan. Kalau nggak ada itu, dibilang dalam waktu dekat sudah dalam proses, sudah ada gambarnya, semua tinggal ini aja pelaksanaan aja. Saya kira. Jadi pelaksanaannya Pak ya. Kan di Lokon juga sana ada Lokon SMA Lokon. Saya lagi bicara dengan dia, nanti minta dalam waktu dekat akan ketemu dengan Pak yang punya untuk supaya juga kita pergunakan fasilitas yang ada. Karena memang sebenarnya juga untuk atlet banyak di Manado, tapi untuk fasilitasnya sementara ya diusahakan. Terbatas kok tidak ada, masih terbatas. Karena dalam proses untuk pengadaan. Ya memang ini terbalik. Kalau dulu cuma di Manado semua. Sekarang justru di daerah ya, khususnya Minahasa sudah luar biasa itu. Dan itu standar. Kalau tidak salah di Unima ada, kemudian juga di daerah Kawangkoan ya ada ya Pak ya. Sudah standar. Justru Manado yang menyusul Coach Hendrik ini menyusul. Karpet biru juga udah Sutabian. So, nggak layak untuk latihan. Tapi kan ini untuk atletik itu tidak hanya lari saja ya, ada lompat, ada lempar juga. Nah, bagaimana kemudian dengan yang lompat dan lempar? Apakah nomor-nomor itu akan dikembangkan juga nih? Terima kasih. Ya justru sekarang saya akan memfokus ke situ. Karena apa? Lempar dan lompat dan tolak itu kurang peminat. Jadi kalau kita ada dari Sulut itu peluang emas ada, karena di atletik itu ada 46 emas ya, 47 nomor. Untuk jadi peluangnya ya. Jadi kalau kita dan untuk lompat, lempar dan tolak itu kurang peminat. Nah, saya pada beberapa pencap kayak Mitra, Tomohon, Tondano, saya sudah sekarang lagi pendekatan supaya ada cabang-cabang itu. Dan itu sekarang sudah mulai. Kemarin waktu kita bikin kejuaraan daerah di Tondano, walaupun peminat kurang, tapi sudah ada. Kalau dulu kan cuma fokus
100, 200, 300, 400 dan lari aja. Sekarang sudah ada. Kalau lompat gala mungkin belum mungkin, lompat tinggi juga. Mas, tapi ada kalau fasilitas, untuk tolak-tolak ya fasilitas yang saya kira sudah mulai ada, Pak. Mudah-mudahan di kejurda ini kita akan kirim, atau PON 2024 sudah kita akan kirim minimal putra putri kita sudah akan mengutus, dan itu sudah dipersiapkan. Bravo Ketua. Bravo Ketua. Ketua harus sudah dipersiapkan. Dan kita nanti akan menerima penelpon dari pendengar, mungkin ada pertanyaan atau saran di 082195835080. Tapi sebelumnya kita akan ikuti yang satu ini, tetap bersama kami dalam Dialog Forum Kawanua Pagi. Sahabat, faktanya olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan faktor inilah menurut penelitian tersebut mampu membantu kita dari Baik, Anda masih bersama kami dalam Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, Anda kembali lagi bersama kami masih di Country Style CS Cafe. Ini luar biasa, ini suasananya country sekali ini, Bu ya. Bapak-bapak ini juga sebenarnya tadi harusnya kita pakai topi-topi kayak cowboy begitu ya, biar lebih berasa suasananya. Dan untuk Anda mungkin pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh, kami ada di Presiden atau di New Bandar 45. Dan kita akan langsung menerima penelpon Eki. Sekali lagi di 082195835080. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh menghubungi kami di 082195835080. Jangan lupa disingkat saja biar kita juga bisa menerima banyak masukan atau banyak pertanyaan dari masyarakat. Halo, Forum Kawanua Pagi. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Salam olahraga. Jaya. Dengan Putra Kombos, Pak Sartono. Oke, Pak Sartono ya. Silakan Pak Sartono. Pertama-tama saya berterima kasih kepada pelatih-pelatih kita, terutama kepada pemerintah dulu. Saya sangat apresiasi sekali atas kerjasama pemerintah sudah merespon ini atlet potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Berbicara potensi, memang dari sejak dulu atlet Sulawesi Utara banyak. Namun itu kita bilang kembali ke pengurus, pelatih. Kalau semua ada kerjasama dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pasti akan jadi itu semua. Pasti kita apa yang kita harapkan, atlet-atlet yang ada di Provinsi Sulawesi Utara akan membawa nama harum, bukan cuma nama bangsa, tapi nama Provinsi Sulawesi Utara. Itu pun kalau ada kerjasama. Berbicara tentang sarana, kita kira kalau sudah ada kerjasama dengan semua pihak, termasuk sponsor, apa semua, pasti akan jadi itu. Dan itu dari dulu, sejak kita juga pernah jadi atlet, dari dulu masih crash poli petinju, orang pernah dulu jaga beke itu event-event itu. Mudah-mudahan dengan ini kita tidak usah bicara tentang kekurangan, kita bicara sekarang yang ada fakta. Dan kita berterima kasih kepada pelatih-pelatih ini yang ada. Karena apa? Kalau kita punya potensi, kita punya atlet banyak, itu akan terhindar dari kriminal. Satu. Karena betul, apa? Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Kombes anak-anak tadi. muda ini, apalagi sekarang ini kriminal paling banyak anak muda. Dan kalau kita tetap fokus membuat segala sesuatu event yang ada di Sulut, pasti terhindar dari segala hal, termasuk kriminal di kalangan anak muda. Itu satu. Ya, terima kasih kepada pemerintah. Yang itu baru kembali ke bikin event-event yang ada di Kota Manado ini, khususnya di daerah-daerah Minahasa. Itu pun kita kira bukan cuma berbicara tentang bola kaki. Harus atlet juga harus angkat itu atlet, termasuk melalui sekolah-sekolah. Sekarang kan sudah ada, sudah berkembang sekarang, sudah kemajuan. Itu kita berterima kasih, kita respon itu. Kita apresiasi kepada pemerintah dan pelatih-pelatih dan pengurus. Itu sudah ada titik terang yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita minta lagi, lebih maju lagi. Lebih bukan tajam ke bawah, tapi tajam ke atas. Pasti lebih maju lagi supaya
seorang betul dah berkarya. Itu yang pertama. Tapi ini sudah terlihat, sudah air angin segar. Kita tidak usah bicara tentang kekurangan, kita bicara ya fakta yang ada ini. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya sudah ada atlet-atlet yang disingkat saja. Nah, kalau sudah ada berpotensi dan ruang subvention, usahakan ke sana untuk kesejahteraan tetap ditingkatkan. Karena biar bagaimanapun itu yang diharapkan. Karena semua atlet yang ada orang-orang kaya. Banyak juga atlet orang miskin. Jadi kalau dorong pensiun, mudah-mudahan dorong jadi pelatih. Dan cuma pensiun bagian. Itu saja. Terima kasih. Tetap diperhatikan ya. Terima kasih Pak Sartono. Jadi katanya juga walaupun sudah pensiun sebagai atlet, kesejahteraannya juga harus diperhatikan, begitu ya. Tapi kalau ada mantan-mantan atlet kita, bagaimana untuk kesejahteraannya, Bu Marlin, Pak Hendrik, Coach Hendrik? Saya rasa masalah kesejahteraan sekarang pemerintah tidak membiarkan atlet ya, karena saya sudah lihat teman-teman saya banyak juga diberikan kesempatan untuk berkarya di instansi pemerintah. Betul ya. Kalau tidak salah ada jalur khusus untuk atlet berprestasi untuk menjadi ASN kan Bu ya? Jujur saya berada di kepolisian tentu berangkat dari olahraga. Nah, dari olahraga lah ini masa saya dikenal dan memang tidak lepas juga dari pendidikan formal yang harus ada. Ya, untuk itu kalau masalah kesejahteraan, kalau saya lihat sekarang ini pemerintah sangat memperhatikan lah soal itu. Karena beberapa tahun berlalu kegiatan PON itu hadiah-hadiahnya cukup bonus-bonus dari pemerintah ya. Membandingkan juga kita akan sedih mendengar, tetapi karena seperti saya katakan tadi itu motivasi. Nah, ini motivasi terus ada karunia Tuhan, ada jalan yang diberikan. Ya sekarang ini saya sudah kombes gitu loh. Jadi ada proses, jadi ya. Jangan terlalu bergantung kepada meminta kesejahteraan pada pemerintah. Bagaimana kita menyiapkan diri? Kalau seorang atlet pasti ada jalan untuk menuju ke situ. Iya, pemerintah tidak akan membiarkan. Saya lihat banyak juga. Contohnya senior saya ini kan juga dosen di Unimas, bentar lagi profesor ya. Amin ya. Iya, seperti itu. Jadi persiapan dari diri sendiri ya. Jangan begitu di olahraga lupa sekolah. Ada sekarang di dunia olahraga lupa sekolah. Itu jangan terjadi. Tidak ada. Karena waktu sekarang ini kesempatan cukup besar. Di dunia pendidikan diberikan kesempatan. Cuma memang kalau lihat pengalaman yang dulu, ini harapan saya juga pada pemerintah. Kami ada waktu prioritas ya untuk atlet. Kami bisa didispensasikan untuk sekian waktu mengikuti kegiatan training center, mengikuti kegiatan lomba. Tetapi habisnya kami kembali kepada bangku sekolah di mana kami berangkat awal. Nah, tetap tidak hilang dari daftar sekolah, daftar siswa dalam sekolah itu. Jadi terus ya sampai sekarang inilah. Jadi bukan karena sudah saya sangat bangga hari ini ada Bung Jem untuk membangkitkan kembali. Jadi begitu dihubungi oleh Bung Jem saya siap membagi pengalaman. Apalagi di pengurus ini orang-orang yang memang berlatar belakang atlet ya. Ingin mengembalikan bagaimana kami di tahun 80 di tahun 2022 sampai tahun berapa jam seterusnya ya kita harus tetap berjaya. Makasih. Baik ya, itu tadi Bu Marlin luar biasa ya. Itu sekadar juga sharing mungkin kepada calon-calon atlet kita ya yang ingin untuk menjadi atlet, tapi yang pasti juga harus berprestasi dulu baru mengharapkan ada reward dari pemerintah terutama ya. Ya, untuk kemarin atlet yang dari PON semua sudah ditampung jadi pegawai. Udah kemarin diperintahkan langsung waktu saya rapat KONI dengan Ketua KONI Pak Stefan Kando, dia langsung merintahkan masuk semua. Jadi semua atlet-atlet yang berprestasi sudah tentu. Samping ada bonus, saya juga Valen ini mungkin salah satu dalam waktu dekat saya dengan sekretaris mau ke rumah mau kasih kapling ke dia. Supaya dia pulang sini dia senang kasih ke orang tuanya. Jadi saya akan berencana ke kampungnya langsung kasih surprise pas dia pulang. Nanti saya rencana kalau habis dia dari Vietnam saya akan membawa ke sini supaya kita live betul langsung. Pak ya. Ini juga untuk memotivasi juga anak-anak muda di Sulawesi Utara. Karena akan timbul valen-valen yang lain di Sulawesi Utara. Baik. Ya. Nanti di sini ada yang mau bertanya ya di country style
Cafe mungkin bisa langsung, siapa yang akan bertanya? Wah, luar biasa, ini juga insan olahraga juga yang akan bertanya. Ya, salam olahraga Pak. Ini untuk menambah semangat dialog pagi hari ini tentang topik kita dunia olahraga, khususnya atletik. Ingin bertanya kepada Pak Ketua saja, dan akan mungkin ditambahkan oleh Ibu Merin Tawas dan juga Pak Hendrik. Begini Pak, untuk menjaga agar supaya atlet-atlet seperti Valen sekarang saat ini kan berada di pelatnas, ini adalah aset dari Sulawesi Utara. Kita menjaga jangan sampai ada eksodus atlet ke daerah lain, seperti yang kejadian kemarin, Desi Sumigar bisa pindah ke lain-lain, itu adalah talenta dari Sulawesi Utara, yang bagaimana dibina oleh susah payah oleh pelatih-pelatih dan pengurus, akhirnya dia bisa pindah membela daerah lain. Antisipasi apa atau kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh pengurus Pemprov Pasi Sulawesi Utara? Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebenarnya sangat sederhana. Yang saya lakukan sekarang terhadap Valen, saya komunikasi terus sama dia. Saya tiap bulan ada kasih, pokoknya ada uang, uang jalan dan lain-lain. Dan tadi saya sudah janji dalam waktu dekat saya akan ini mau kasih kafling di kampung supaya nanti surprise setelah kembali dari SEA Games ya. Saya sudah bilang nanti saya akan kejuaraan dunia, saya akan dampingi. Harusnya nih pas SEA Games cuma karena bertepatan dengan Pasca, jadi saya nggak bisa. Saya sekretaris panitia Pasca nasional, jadi nggak bisa saya tinggalin. Jadi saya prioritas. Akhirnya saya bilang Valen nanti pas kejuaraan dunia saya akan mendampingi dia walaupun dengan dia sendiri untuk berikan motivasi dan akan berikan bonus juga pasti supaya akan timbul Valen-Valen yang lain di Sulawesi Utara, khususnya di atletik. Karena untuk pendamping Valen ini cukup banyak sekarang. Jadi kita akan buktikan bulan Agustus ada kejurda ini Pak Bung Hendrik ya. Saya kira itu, saya nggak perlu khawatir dengan Valen karena saya komunikasi terus dengan dia. Hampir waktu dia habis kejuaraan Singapore Open kemarin pas dapat medali emas, saya telepon dia angkat, kita ngobrol, dia senang. Dia bilang Pak Jimmy tolong. Dan dia nama sekarang, apalagi di Minsel, Bupati juga sekarang sangat support juga support sekali Pak Franky Wongkar. Terima kasih Pak Franky Wongkar yang sudah mensupport atlet kita. Dan salah satu juga Nice Duran sekarang sudah dapat jabatan baru. Itu kan satu motivasi dari pemerintah untuk memberikan gairah bagi mantan atlet dan atlet dan pelatih yang menjaring si Coach Hendrik yang menemukan ya, luar biasa. Nice Duran. Sekarang dia jadi kepala bidang di olahraga Minsel. Saya kira kalau untuk masalah itu saya tetap akan konsisten. Sekarang pun atlet-atlet yang junior yang kemarin dapat juara saya kasih beasiswa loh. Tiap bulan ada 4 atau 5 orang, tiap bulan 500 satu atlet. Saya kasih sama setahun. Tapi dengan syarat harus tetap berprestasi ya Pak. Saya dengar saya telepon kemarin di Likupang sudah enggak ya, saya stop. Ngapain saya mau kasih yang latihan-latihan saya kasih. Saya kira motivasi untuk atlet saya tetap jaga, saya komitmen karena itu adalah kalau kita orang olahraga itu harus komitmen dengan janji. Terima kasih. Baik ya. Bu Maril mungkin ada yang ditanggapi? Iya. Saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan pertanyaan Bung Richard tadi. Mengapa banyak atlet yang pindah dari daerah kita? Tentu banyak hal yang kita lihat pada waktu-waktu yang lalu ya. Makanya saya terus mensyukuri dan berterima kasih pada Tuhan mengirimkan saudara-saudara kita yang mau membangkitkan kembali dunia olahraga khususnya atletik. Kenapa mereka berpindah kemarin? Saya dulu juga ditawarkan menjadi atletik di DKI Jakarta, bukan tidak. Tapi saya tetap bertahan. Ya, saya di Jakarta itu cuma karena saya sudah polisi, jadi kebetulan dinas di sana. Tetapi status saya sebagai seorang atlet dari Sulawesi Utara. Sehingga ada persoalan pada saat itu. Nah, kenapa jadi demikian? Contoh tadi banyak disebutkan Desi. Memang seperti tadi yang ditanyakan, masa depan dan kesejahteraan. Ya, tidak lepas apa yang disampaikan oleh Bung Hendrik tadi. Organisasi yang harus mewadahi. Tapi bukan kami menyalahkan organisasi pada waktu yang lalu, tidak. Mungkin perjalanan-perjalanan banyak kendala. Kan tadi Bung Hendrik menyentil sedikit soal sistem. Jangan parsial. Ya itu mungkin yang terjadi kemarin-kemarin, tapi mohon maaf para pengurus kemarin kami juga topang sehingga banyak terbentuk seperti saya waktu Kapolres Tomohon, saya membentuk Pasi Tomohon, sehingga ya puji Tuhan Tomohon sudah ada KONI. Di saat saya Kapolres Tomohon ada KONI karena syaratnya kan harus 7 cabang olahraga.
Nah, kami bentuk. Sementara secara struktur organisasi Polri, kami adalah pengurus bola voli. Sama bentuk PASI, beberapa cabang olahraga di sana juga karena potensinya cukup besar, dan Pak Ketua juga punya rumah di sana yang persiapan nanti. Ada ada keluarga Korompis Wengkang yang akan diminta bantuan. Saya rasa kalau demi Sulawesi Utara, kita harus tetap, karena Indonesia kan bukan Sulawesi Utara, tapi demi Sulawesi Utara ini. Betul, betul ya. Artinya bukan karena kedaerahan, tidak. Karena masyarakat Sulawesi Utara berharap ada Sulawesi Utara bendera biru itu bisa berkibar di saat PON, karena ada prestasi yang ditunjukin. Iya, betul. Mungkin ini sedikit sharing dari pengalaman. Tambahkan sedikit, jadi memang pertanyaan dari Pak Sartono tadi. Nah, yang Pak. Oh, Pak Richard ya tadi ya. Saya punya pengalaman dulu, cerita pengalaman biar juga nanti generasi muda yang aktif di olahraga jangan. Berarti begitu berprestasi langsung daerah-daerah lain langsung berbondong-bondong yang mengajak ya. Ini saya sharing pengalaman. Saya malah disuruh sengaja jadi kalah, dibayar, diminta sampai begitu. Jangankan pindah daerah. Nah, itu sampai tawaran seperti itu. Sampai ada seperti itu, Pak ya. Dulu pernah. Tapi tentu ya istilahnya ya mungkin fanatisme daerah, tapi bukan soal fanatisme daerah, kredibilitas, integritas seorang atlet itu tidak bisa dibayar dengan tawaran-tawaran seperti itu, termasuk di dalamnya adalah pindah daerah. Walaupun memang kita juga atau pemerintah juga harus menyadari bahwa memang kita harus di daerah itu menciptakan iklim sehingga atlet itu betul-betul betah dengan fasilitas yang tentu ya bisa membuat dia nyaman tadi ya. Nyaman. Iya. Kalau tidak nyaman juga bisa saja tawaran itu jadi bagian dari harapan. Itu, ya. Jadi Pak, sebenarnya jiwa patriotisme kita ini mesti yang ditumbuhkan. Sehingga walaupun ditawari apa ya tetap saja. Ya. Memang itu yang kayaknya dialami oleh banyak daerah juga sekarang. Iya. Kita jangan salahkan mereka ya. Karena memang saat makanya pemerintah memang harus itu tinggal masalah pilihan sebenarnya. Iya, betul. Tapi yang kalau penting prestasi Indonesia. Tapi kalau pemerintah menciptakan iklim yang kondusif, mereka saya pikir, nah nanti bagaimana pemerintah menerjemahkan lagi. Iya. Karena memang sebenarnya ketika kita mewakili merepresentasi daerah kita, rasa bangga itu berkali-kali lipat pastinya. Betul. Betul. Materi. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sudah berbagi pengalaman juga ya, Bu Marlin dan juga Coach Hendrik. Nah, ini tadi juga sempat bertanya mengenai sarana juga. Kalau event tidak salah di awal tahun ini juga event dari kalau event sudah ada ya. Dan dalam ke depan ini ada Unima Open, Minute Open, Manado Open. Jadi kita dalam setahun ini akan banyak. Belum lagi dari Bitung akan bikin setelah pengurus baru ini. Jadi untuk turnamen kita tetap akan, karena apa? Banyak kalau ada atlet berprestasi tapi kalau nggak ada minim seleksi, turnamen juga ya, nggak ada seleksi mau cari tahu di mana dia bagus atau tidak hasilnya. Nah, dengan harus banyak kegiatan supaya mereka semangat juga latihan nggak ada turnamen ya gimana. Dan saya ini juga saya sangat, kenapa saya bilang saya sangat gila ini, saya mau buktikan dulu, biarin aja sponsor dari pribadi nanti membuktikan kepada pemerintah, oh ternyata ini baru betul, mereka lihat jadi sendirinya akan mereka akan memberi. Tapi kita buktikan dulu, kita jangan dulu merengek-rengek ke pemerintah dulu. Tapi untuk saat ini Pak, apa ada sponsor? Sementara ini masih untuk diketahui juga Eki dan juga pendengar, ini memang ketua Pengprovasi ini pribadi ya Pak yang mensponsori untuk event-event ini ya. Pengorbanan ya sebagai ketua. Iya, sebagai ketua. Jadi banyak sukarela. Makanya saya terima kasih ya. Ada teman-teman lah, tapi kebanyakan teman-teman pribadi yang support. Oh iya. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu dong hadirin yang ada di Country Style. Bagaimana usaha dari Pengprovasi Sulut untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan olahraga atletik di Sulawesi Utara ini. Dan kita akan menerima masih satu penelpon lagi mungkin ya di 0821 9583 5080, berhubung waktu juga Eki dan juga narasumber di sini yang sudah semakin sedikit. Luar biasa memang untuk kopi kita pagi hari ini, kita berbicara sampai hampir lupa waktu ya. Kita terima penelpon dulu, Forum Kawan Pagi. Selamat pagi Steve, salam olahraga. Ya, dengan siapa di mana Pak? Pak Boots ini, Matungkas.
Oke, oh orang minut nih. Silakan Orang minut. Pak Buts. Ya baik, kami sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh pengurus PASI ya, Sulawesi Utara. Kita kenal atletik itu kan induk dari segala olahraga ya. Artinya ibu dari segala cabang olahraga. Dan ada masukan untuk para pengurus karena olahraga ini di awal dibilang kan olahraga paling murah. Jadi kami kira untuk perekrutannya ini event sekelas antar sekolah aja, di mana bibit atletnya ada di sekolah. Nanti ketika didapat mereka sudah masuk rate sekian detik per 100 meter, contoh, mereka ini tanggung jawab daerah untuk disekolahkan lah. Jadi mereka dapat pendidikan formal dan dapat pendidikan olahraga ini. Teknisnya, dan mereka spesial di sekolah olahraga saja agar supaya apa yang didesain oleh pemerintah pusat DBON ini, desain besar olahraga nasional, bisa didapat. Kami kira pasti boleh memulai cara ini karena ini paling gampang mau rekrut. Antar sekolah dulu dicari dari tingkat umur berapa, di situ akan kelihatan space-nya bisa lari nah. Ketika mereka didapat sekian detik per 100 meter, disekolahkan saja mereka agar supaya Sulawesi Utara dapat atlet-atlet seperti Mandagi Bersaudara dan Anica Duran ya, dan lain-lain yang seperti zaman-zaman tahun 80-90 itu. Kami kira itu aja, simpel, berawal dari sekolah saja. Dan jangan lupa terima event kasih juga. Pak Buts. Ya, halo. Sekolah ya. Ya, bagaimana Pak Steve? Ya, terima kasih Pak Buts. Mungkin Iya, narasumber itu di sini juga aja. sudah Dan kami berhasil. support dengan pemerintah Pemprov yang memberikan anggaran di tahun sekarang dan tahun lalu untuk olahraga. Salam olahraga. Support dari pemerintah juga ya. Salam olahraga juga untuk Pak Buts Simatungkas, terima kasih. Nah ini mungkin untuk rekrutmen bisa dari sekolah. Tadi sudah kita bahas sebenarnya untuk yang itu. Ini mengenai sekolah olahraga. Kalau misalnya ada sekolah untuk atlet itu mungkin lebih bagus ya. Tadi Ibu Marlin juga sempat bilang ada kendala ketika harus sekolah, kemudian harus mengikuti kejuaraan di luar negara, luar daerah. Artinya agak kerepotan juga ya. Nah, mungkin Pak Hendrik mungkin bisa menjawab, silakan. Iya, jadi berkaitan dengan atlet yang ya dengan pendidikannya. Jadi memang sebenarnya pemerintah, walaupun mungkin masih sangat terbatas. Di Sulawesi Utara kita ini punya sekolah yang dibangun khusus para atlet yang berprestasi. Itu ada di Kewangkoan. Cuma memang faktanya di sana ya masih mungkin karena peminatnya juga. Ya, jadi orang-orang yang berprestasi, anak muda yang berprestasi, yang sudah punya prestasi, kemudian diwadahi di sekolah di sana, sehingga dia tidak terganggu kegiatan latihannya. Baik. Nah itu sudah ada sebenarnya, walaupun maksimalnya belum kita dapatkan dari sana. Tetapi sebenarnya pemerintah sudah punya niatan yang baik. Ya. Kalau juga misalnya dia di Jakarta, di SEA Games, kayak Valentin, dia kan sekolah. Dia di Ragunan. Iya, kita juga di Ragunan dulu. Tidak bisa Tidak lepas gitu. Tetap sejalan ya, pendidikan jalan, olahraga jalan. Memang kita belum sepenuhnya berjalan di karena yang sekolah di Kewangkoan itu kan justru bukan atlet. Nanti atlet itu jadi setelah dia jadi atlet setelah masuk di situ. Harusnya idealnya dia orang-orang yang sudah berprestasi ditampung di sana. Itu yang. Tapi berkaitan dengan jenjang tadi saya jelaskan. Jadi memang justru itu strategi kita ke depan. Karena memang selama ini kan pembinaan atletik itu seolah-olah hanya dilakukan oleh Pemprov. Dulu itu semua ditangani oleh Pemprov. Iya, kita sama. Jadi atlet datang dari mana saja, semua di Sario. Yang menangani adalah provinsi. Nah, sekarang dengan adanya pengurus kabupaten kota, diharapkan itu dari sana dulu. Jadi berjenjang. Ada kegiatan kompetisi ya antar kampung, antar kecamatan atau antar klub ya. Nah, antar pelajar ya itu nanti dilakukan oleh dinas pendidikan, itu ranahnya mereka. Karena memang kami juga tidak punya atlet sebenarnya, yang punya kan sekolah. Nah, memang ini saya kira ketua sudah beberapa waktu lalu sudah mulai melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan supaya bisa sinkron kegiatan sekolah, kompetisi antar sekolah bisa sinkron dengan program Pemprov. Setidak-tidaknya dari sisi teknis pelaksanaan
itu harus dilakukan oleh pengurus provinsi atletnya, tapi teknisnya selama ini tidak terjadi seperti itu. Dinas bikin sendiri, jadi Pemprov juga terkadang tidak dilibatkan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa segera terjalin ya Pak ya. Karena memang kemudian banyak orang tua yang khawatir begitu ketika membiarkan anaknya untuk fokus ke olahraga, pendidikannya bagaimana. Tapi ketika mungkin ada yang bisa meyakini orang tua bahwa di sini ada sekolah tetap jalan, olahraga atau hobinya tetap jalan. Ini saya tambahkan. Baik. Kalau kendala tadi dari orang tua, saya orang tuanya dosen. Tidak mendaki saya ada di dunia olahraga. Karena memang dilihat masa depan suram. Tapi secara pribadi saya berikan keyakinan antara sekolah dan olahraga berjalan seiring. Jadi adik-adikku yang atlet, jangan begitu, kan kita ini olahraga lelah. Betul. Tapi bagi saya, begitu kita lelah, saraf kita bermain bagus bagi saya. Jadi kalau tidak olahraga justru malas untuk sekolah. Jadi berimbang antara dunia olahraga dan pendidikan formal. Jadi jangan begitu dapat prestasi, pendidikan formal ditinggal. Padahal pemerintah sudah mewadahi. Kalau kami dari dulu sudah. Jadi begitu dari saya alumni SMA Negeri 1, begitu kami dulu waktu itu kepala sekolahnya dipanggil Ferry Makoleu, tapi panggilannya Iwes izinkan kita pergi, kita balik lagi dari pengantar SMA Ragunan, kita bisa lagi ujian. Begitu proses pendidikan formal yang kami lalui. Buktinya ini di samping kiri saya prestasinya luar biasa, bergelar doktor, bentar lagi profesor. Jadi jangan secara pribadi, saya harapkan kepada adik-adik atlet nanti, begitu prestasi sudah naik, imbangi dengan pendidikan formal. Sehingga pemerintah juga yang sudah menyiapkan jalan ini tidak ragu-ragu untuk memberi fasilitas, artinya untuk masa depan. Ya, tak? Jadi jangan begitu jadi atlet, langsung suram. Tidak, buktinya kami juga berjuang di tahun 80-an nggak punya apa-apa ya. Bisa seperti sekarang berprestasi sampai ke tingkat internasional juga ya. Iya. Itu banyak atlet yang mantan atlet berhasil. Bahkan dari kami polisi juga banyak. Polri itu ada yang sempat mengecap 2 bintang. Iya. Seperti itu. Iya, Ibu Sri Handayani Polwan itu mantan atlet atletik. Sabta lomba. Coba. Jadi tidak. Jadi bagaimana kitanya ya? Bagaimana kita untuk berada pasti pemerintah menyediakan mewadahi semua itu. Wadahnya sudah ada, kemudian juga tinggal dari diri sendiri untuk bisa lebih bermotivasi agar supaya sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang siswa atau pelajar itu berjalan bersama. Terima kasih. Dan mungkin untuk pengalaman saya dulu waktu saya juga kuliah dulu, ambulan di Pelatnas, perkuliahan tetap saya ikuti. Tetap jalan. Malah sekarang dengan teknologi dulu belum ada Zoom ya. Dulu saya setiap minggu minta dikirimi materi kuliahnya sama teman. Ikuti. Baik, luar biasa. Tidak bisa. Mungkin untuk menutup, berhubung juga sudah hampir jam 10 pagi ini, dari Pak Jemi Mokolensang mungkin ada yang ingin diberitahukan kepada masyarakat atau juga kepada pemerintah. Ya, untuk masyarakat Sulawesi Utara khususnya pencinta atletik, marilah kita support pengurus dan seluruh, karena tanpa didukung oleh masyarakat kita, para pengurus dan atlet tidak akan maju. Dan nanti November ada pekan olahraga provinsi, bikin di Sulawesi, Bola Mongondo. Jadi mempersiapkanlah diri, karena tiap bulan ini ada kejuaraan, ada open turnamen, supaya kita akan menjaring ke depan target kita untuk mendapatkan pontes. Bukan yang dibilang jangan terlalu jauh, tapi kalau saya berani, saya bilang saya target 5. Makanya kalau udah target kita kerja, kita terpacu gitu. Kalau kita cuma A1, kalau cuma 2, 3 sudah pasti ada gitu. Tinggal kita mau jaga kesehatan jangan sampai cedera. Tapi kalau memang ini sudah ada atlet kita. Makanya untuk itu marilah kita mau pengcap, marilah kita bikin open turnamen di daerah walaupun kecil-kecil. Nanti saya support. Kalau ada kegiatan-kegiatan saya akan turun dan saya akan support sekemampuan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan sedikit Pak Ketua. Kita masih punya PR memang. Tadi kan saya katakan Bapak Ketua, dari 15 kabupaten kota, orang baru 12 yang terbentuk. Berarti masih ada 3 kabupaten masih kota. Ada 3 ke laut, Sitaro. Ya kalau Sangir sebenarnya sudah membentuk, cuma secara formal belum pernah dilantik. Ya tapi
ya tetap 3. Kalau yang talaut memang belum pernah ada informasi begitu juga. Nah, di pada forum kesempatan ini kami menghimbau ada teman-teman baik juga mungkin dari pihak pemerintah boleh mendorong untuk pembentukan pengurus kabupaten. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak Bung Jemi, terus juga Bu Marlin dan juga Coach Hendrik untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini dalam dialog Forum Kawan Pagi yang kami selenggarakan langsung dari Country Style. Terima kasih juga untuk pihak Country Style pastinya, dan juga untuk seluruh kru yang bertugas. Pastinya saya Steve dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda melalui Pro 1 dan juga di YouTube channel RRI Manado. Sampai berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawan edisi